Halo teman-teman, balik lagi di channel Christine. Apa kabar teman-teman? Christine berharap semoga teman-teman semua senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga berlimpah rezekinya. Amin ya teman-teman. Setelah sekian purnama teman-teman, kali ini Christine muncul kembali dengan video yang sudah lama banget nggak Christine upload gitu ya teman-teman. Ini tuh di masa-masa waktu papanya Ethan ulang tahun teman-teman. Nah kita ini ke Iga Galabak ya. Dan ini adalah pertama kalinya kita kesini ya teman-teman. Waktu itu pilihannya kesini tuh karena awalnya kita mau ke Iga si Jangkung. Nah waktu pas nonton si Hari Jisan ya teman-teman, terus papanya Ethan bilang sini juga ada yang enak katanya, reviewnya tuh banyak yang bintang 5 gitu ya teman-teman. Jadi ya udah akhirnya kita mutusin kesini setelah dari mana ya ini, sebelumnya kita udah pergi dari tempat main deh kayaknya teman-teman gitu ya. Dan benar aja teman-teman, rasanya tuh numero uno. Magnus Lezatos numero uno. Jadi ya udah Christine lahap banget di sini teman-teman, dan kita pilih itu Iga Galabaknya tuh yang pedes ya teman-teman, yang benar-benar cabai dombanya itu tuh hanya diiris-iris aja gitu. Jadi kalau misalkan mau pedes ya udah kita tinggal makan aja itu si cabe dombanya gitu ya, cengkeh dombanya teman-teman utuh gitu ya, utuh. Walaupun kepedasan tapi sangat-sangat nikmat ya teman-teman. Dan kalau Edo ya udah waktu kemarin itu Christine bawain ada makanan dari rumah gitu ya teman-teman, supaya kan kita Duh, itu suara apa barusan? Ternyata si Edo keluar angin ya teman-teman dari perutnya. Suaranya sangat-sangat mengganggu konsentrasi mama yang lagi dubbing. Ya udah ya, tapi nggak apa-apa lah supaya ada kenang-kenangan kalau suara kentutnya Edo masuk ke YouTube, ya ampun. Terus aku tanya sama Edo boleh nggak ini masuk ke YouTube? Iya boleh. Nanti supaya udah gede dia baru kedengar lagi suara ininya, suara angin, suara kentutnya. Waktu kecil ya teman-teman. Aduh sorry ya teman-teman semua. Lanjut lagi ke videonya teman-teman. Ini kita makan, ngunyah dan ngunyah terus sampai capek ya teman-teman. Sampai kenyang maksudnya. Buat teman-teman yang udah pernah kesini, boleh dong absen di kolom komentar ya teman-teman. Apa teman-teman udah pernah kesini dan gimana kesannya atau pendapatnya tentang Iga Galabak ini teman-teman. Soalnya namanya tuh sangat-sangat lucu ya, yang artinya apa itu ya Galabak teman-teman. Tapi rasanya tuh ya nikmat sih teman-teman, dagingnya empuk, terus bumbunya juga lekoh ya, lumayan gitu sih, kecapnya terasa asin, gurih, manis, pedes, nisdasem gitunya, teu hasem. Ya pokoknya rasa iga bakar gitu ya, yang nampol, enak deh gitu ya. Terus aku tuh paling seneng ngocop ini si tulangnya gitu teman-teman, sampai benar-benar bersih gitu ya dari dagingnya, dari tulangnya gitu, sampai benar-benar licin tuh tulangnya. Lanjut lagi setelah kita dari Iga Galabak, ini malamnya masih tetap apa ya istilahnya ini lanjutan gitu makan malam. Setelah makan malam kita langsung ke Kopek Guan teman-teman. Kesini lagi karena sesuka itu juga ya papahnya Ethan nih, terlebih teman-teman kesini. Cuman kita belum pernah beli yang namanya gelatonya ini teman-teman. Kayaknya sih next time bakalan jadi wishlist gitu ya, next wishlist gitu, next hour wishlist untuk nyobain si gelatonya teman-teman. Kayaknya sih kelihatannya sih ya lumayan enak ya gitu. Dan kesini tuh karena memang kita suka sama yang namanya burnt cheese teman-teman. Jadi Christine pengen kesini lagi juga. Christine pengen dong gitu ya burnt cheese-nya gitu, cheesecake-nya, karena sesuka itu rasanya ya. Ini sih yang masih paling cocok di lidah Christine gitu, karena belum nemu lagi yang cocok gitu ya.
Terus harganya ya relatif lah teman-teman, emang sedikit pricey tapi masih bisa terbeli gitu, karena nggak nyampe 50.000 atau nyampe ya. Sorry Christine lupa banget teman-teman. Dan ya semuanya kemakan gitu ya teman-teman, enak gitu. Si pastry-nya juga waktu kemarin nyobain ya enak juga gitu. Terus pengen juga ngopi gitu di sini ya teman-teman, dan ya Christine juga pengen ngerayain atau beli kue ulang tahunnya papanya Ethan tuh di sini aja gitu teman-teman. Teman-teman, mohon maaf banget ya sebelumnya, ternyata video ini tuh Christine edit tuh pas bukan pas ulang tahun Papa Ethan gitu. Maksudnya kejadian videonya ini tuh adalah lanjutan dari kita habis main dari Joy and Fun ya teman-teman. Jadi setelah main dari Joy and Fun, kita cari makan, dan itu tuh bertepatan dengan ulang tahunnya Cedro yang tanggal 1 gitu ya. Bukan pas tanggal ulang tahun papanya Ethan tanggal 24 teman-teman. Dasar, karena saking udah lamanya ini video ya teman-teman, hampir saja menjadi video yang busuk. Tapi akhirnya diedit lagi. Itu pun karena si Ethan ya teman-teman maksa Christine untuk ngedit, sini aku yang edit, mama tinggal dubbing suaranya katanya gitu ya. Udah, jadi akhirnya Christine lanjut dubbing teman-teman, dan lanjut untuk mengedit video ini teman-teman gitu ya. Jadi ini dalam rangka ulang tahunnya Edo. Tadi perasaan makanya Christine liatin dulu ya, nih videonya kok kayak udah pernah gitu ya. Maksudnya udah pernah Christine edit gitu kok, tapi kok gimana sih, perasaan ini waktu itu udah Christine masukin ke YouTube deh, tapi ternyata belum gitu ya. Dan pas dicek-cek lagi, wah ternyata bukannya pas ulang tahun papanya Ethan, soalnya nggak ada pas tiup lilin gitu ya papanya Ethan di sini. Jadi ke-spill deh pas ulang tahun papa Ethan kemana ya, kesini lagi kita. Gitu ya teman-teman. Ya sudah, lanjut lagi ya videonya teman-teman, dan kita makan ini cheese burn cheese-nya teman-teman. Aduh enak banget gitu ya. Ini kan first time untuk mencoba si burn cheese-nya teman-teman, dan suka banget. Enak banget gitu ya. Walaupun sebenarnya ya mungkin kita bisa bikin sendiri sih, cuman ya udah karena nggak ada waktu untuk bikinnya, ya udah mendingan beli, kan kita juga perlu mencoba bikinan orang lain gitu ya teman-teman. Terus ini Christine makannya tuh sedikit demi sedikit ya teman-teman. Ketahuan banget nggak pengen cepet habisnya gitu ya, saking enaknya teman-teman. Terus Christine ngobrol gitu sama papanya Ethan, nanya-nanya mungkin ya waktu itu ini gimana sih bikinnya gitu ya. Bahannya apa aja gitu. Ayo kita bikin di rumah supaya kita bisa makan tanpa beli. Beli juga sih bahan-bahannya, cuman nggak semahal yang ada di sini gitu ya. Terus ya udah, ini juga Edo makan apa ya ini dia. Oh, ini juga ada free kayak kalau misalnya kita Google review, kita dapat free chips gitu ya teman-teman. Dan ya udah akhirnya Christine Google review dan dapat deh free chipsnya gitu. Terus ya udah, ini si Edo yang makanin. Oh, ternyata dia megang roti ya, garlic bread gitu teman-teman. Berarti waktu kemarin itu kita dapat free giftnya itu garlic bread gitu teman-teman. Dan yang kita pesan lagi itu berarti, nah ini yang triple mouse coklat mouse gitu. Apa nyebutnya Ten? Triple coklat mouse ya gitulah teman-teman. Mouse teman-teman. Dan seenak itu juga ini teman-teman, legit. Aduh pokoknya pengen lagi lah kalau kesini, pengen mesen ini lagi juga gitu ya. Terus ini pilihannya papahnya Ethan deh kayaknya waktu kemarin gitu. Terus kalau Clayton jajan apa kokotnya, cookies ya, cookies yang maca gitu teman-teman. Nah teman-teman, nih kalau misalkan Christine mau share aja, kalau misalkan untuk ulang tahun itu Christine ada post gitu ya, maksudnya Christine ngebudgetin gitu untuk saat ulang tahun gitu ya, baik itu papanya Ethan, terus saya, terus Clayton sama Edo gitu teman-teman. Jadi setiap bulannya Christine nyisihin gitu ya teman-teman uangnya untuk ulang tahun gitu. Christine budgetin per bulan. Jadi misalkan Christine kan usaha kue nih teman-teman, jadi kan pasti nggak akan menentu gitu ya penghasilannya. Tapi kalau untuk ulang tahun
Christine selalu ngebudget gitu ya teman-teman. Jadi pas saat ulang tahun ya uangnya tuh jadi kayak kerasanya tuh nggak berat banget. Kita kalau mau pergi makan ya hayu, kita mau pergi main ya hayu juga gitu ya. Tapi ya disesuaikan dengan budget yang ada ya teman-teman gitu. Dan dalam setahun itu ya udah Christine budgetin untuk ulang tahun kita berempat gitu teman-teman. Dan gak hanya untuk ulang tahun kita berempat sih teman-teman, Christine juga ada budget untuk orang tua gitu ya, untuk saudara-saudara juga yang ulang tahun Christine budgetin gitu. Karena ya kalau misalkan untuk untuk Christine sendiri itu kan hari ulang tahun ya, ya kan setahun sekali gitu ya teman-teman. Waktunya agak lama, agak panjang gitu. Jadi ya harus disisihkan lah gitu untuk istilahnya nge-treat gitu ya. Kita nyobain sesuatu hal yang belum pernah kita cobain gitu teman-teman. Itu sih sedikit share Christine teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman tanya berapa Chris gitu ya, ya itu sesuai ke ini teman-teman ya Pak, maksudnya ke kemampuan, kebutuhan gitu teman-teman. Dan ya kalau Christine sih ada patokannya gitu ya, yang semampu Christine tuh segini gitu untuk sekarang gitu ya. Dan untuk Christine ini sangat-sangat cukup, dan Christine sangat-sangat bersyukur karena waktu awal-awal pernikahan ya Christine nggak ada ngebudget gitu ya. Jadi ya istilahnya kalau misalkan mau pergi makan ya hayu makan gitu. Tapi ternyata teman-teman kalau misalkan Christine saat ulang tahunnya baru diadain gitu uangnya, kok rasanya kayak berat hati gitu ya. Karena kan ini lumayan buat apa gitu ya. Jadi mikirnya tuh kalau nggak ngebudget tuh ya ngerasa sayang. Maklum nih teman-teman masih kaum mendang-mending. Ups, nggak lah ya. Berkat Tuhan selalu cukup gitu ya, selalu ada buat kita yang percaya, anak-anaknya, amin. Tapi ya buat Christine tuh budgeting itu penting ya teman-teman untuk ulang tahun. Terus untuk pos-pos yang Christine siapin juga untuk setiap bulannya tuh ada gitu ya, untuk makan, untuk ngecukupin gizi anak-anak gitu ya, untuk gizi Christine dan juga suami gitu ya, Paksu gitu teman-teman. Nah lanjut lagi, ini tuh beberapa pesanan waktu Natal gitu ya teman-teman. Di sini ada pesanan hampers, dan puji Tuhan itu pesanan hampersnya itu lumayan rame ya teman-teman. Christine sangat-sangat bersyukur karena Christine juga nggak nyangka bakalan seramai itu gitu ya. Pokoknya tiap tahun ya ada gitu teman-teman. Pasti itu karena berkat Tuhan juga ya. Jadi Christine tuh bikin kue kering teman-teman kemarin tuh sempet ya. Dan kue keringnya itu ya ada juga gitu peminatnya ya teman-teman, karena mungkin ya rasanya buat pelanggan Christine tuh cukup enak gitu ya teman-teman. Dan ya udah akhirnya pesanan kue kering Christine ini rame gitu ya teman-teman gitu. Nah dan ini tuh pesanannya tuh ada bolu gulung coklat ya teman-teman. Terus di dalam dus yang putih itu ada kue sus yang original. Terus samping coklatnya juga kayak masih sus original, tapi minta dipisah gitu ya bungkusnya untuk konsumsi kayaknya waktu itu di gereja gitu teman-teman. Nah dan ini lanjut kita waktu tanggal berapa ya, pokoknya ini kita mau cari baju Natalnya anak-anak teman-teman, karena kebetulan si Clayton itu main drama ya teman-teman. Jadi Christine masih bingung sih mau kasih pakai baju apa gitu. Terus tiap tahun juga memang gereja kita tuh ngadain Natal tuh kan untuk anak-anak itu ada temanya gitu, warna base color untuk bajunya gitu. Jadi orang tua kalau bisa mencari warna baju yang ditentuin sama gereja gitu. Dan nggak harus sama banget teman-teman, kalaupun memang masih ada yang lama tapi dengan warna yang sama ya itu it's okay gitu ya. Dan kebetulan karena pas tahun kemarin itu pas mau Natalan anak-anak belum ada bajunya yang warna sama dengan yang disuruh gitu. Jadi akhirnya Christine ya udahlah kita pergi aja dulu gitu ya, coba cari gitu. Kalaupun nggak ada ya udah yang ada aja gitu, nggak usah maksain banget harus ada gitu ya teman-teman. Dan tapi ternyata karena opung ini bos besar kita ngajak ayo beli baju katanya untuk anak-anak, ya udah ya Christine mah hayu-hayu aja ya nggak sih gitu. Dan kita ini perginya ke ini ya Jogja Kepatihan teman-teman.
Jogja Kepatihan ya, alun-alun itu teman-teman ya, yang ada di alun-alun gitu. Tiap-tiap sih kalau memang misalkan mau belanja memang nyari-nyari baju itu mama tuh selalu ke situ gitu. Belum pernah, jarang sih pindah ke tempat lain gitu ya. Kecuali kalau misalkan memang di sana nggak ada pisan, ya udah akhirnya kita ke tempat lain. Tapi biasanya lebih seringnya ke Jogja Kepatihan yang di alun-alun gitu teman-teman. Dan ini setelah kita beres bikin kue, nah ya udah akhirnya ini Christian rekam aja perjalanan gitu menuju ke Jogja Kepatihannya ya teman-teman. Bagi Galis tak pakai kacamata jadi tambah tuwir kalau pakai kacamata. Mana kasih lihat bajunya, lihat bajunya, wih keren banget, bling bling cuy. Cobain mah. Jadi harusnya 50.000 ini teh. Murah sih. Murah di apa mana dapat itu? Murah Ini dibawa dari apa katanya? Dari Bangkok. Orang itu jalan-jalan ke Bangkok. Ayo kita jalan-jalan ke Bangkok kata mah. Ini sebenarnya Mau mak. sama. Buat kau aja lah. Bolong buat apa? Tinggal Makanya pakai lipstick dikeluarin bareng. dulu, dicas. Mantap. Gaya di opung saya. Dok, tidur di bangku aja ya babonya sama tidurnya. Dok. Ada dok. Lihat opung baru ini. Cantik gak? Cantik. Biar apa dia? Enak. Pinjam. Kelebihan Udah di situ aja duduk. di tempat kita ramai karena nasinya aja boleh bebas tambah. Apa yang makan kita? Dihitungnya. Lanjut ya teman-teman, ini waktu Natal juga teman-teman, waktu masih masa Natal gitu ya. Kita lagi terima pesanan hampers donat gitu teman-teman. Jadi ini bisa dibilang hampers donat. Dan selanjutnya ini ada pesanan juga dari pelanggan setia kita, anaknya ulang tahun yang ke-17 tahun dan setiap tahun setia banget pesan ke kita gitu ya untuk ulang tahun anaknya ini teman-teman, terutama yang namanya Natalia ini ya teman-teman gitu. Dan sekarang Natalianya udah 17 tahun aja teman-teman, dari dia masih umur berapa ya, si kakak ini selalu pesan ke kita. Ya ampun, waktu memang berjalan terlalu cepat gitu ya teman-teman. Sampai-sampai anak orang juga umurnya udah 17 tahun lagi aja gitu, nggak kerasa banget. Dan ini temanya tuh karena dia udah Sweet 17 gitu kan, ya udah akhirnya kita kasih yang gold gini, kupu-kupu gold gitu ya teman-teman. Cantik kan teman-teman? Kalau misalkan ada yang mau pesan silahkan pesan aja, dan nomor handphone Kristen tertera di deskripsi box ya teman-teman. Thank you, bye.